Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu menyusun kartu domino ini. Nah, di dalam kartu domino ini, angkanya itu sudah kita ubah ke bentuk bilangan persen maupun bilangan pecahan. Mari kita susun mulai dari bilangan atas itu mulai dari 0. Kemudian selanjutnya kita susun bilangan bawah itu semuanya adalah 1. Selanjutnya bilangan bawahnya itu semuanya 2. Selanjutnya 3, 4, 5, dan 6. Nanti kita sampai di angka terakhir itu adalah 6/6. Kita mulai dari pertama, yaitu 0/0. 0/0. Kita menyusunnya itu mulai dari angka atasnya ini 0 semua, yang dimulai hitung itu dari angka bawah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contohnya itu seperti ini, ada 0, 1. 1 itu udah kita ubah ke bilangan persen, yaitu 100%. Maka kita susun di sampingnya. Oke, selanjutnya itu ada 02. 02. 2 itu kita ubah ke 200%. Maka kita susun. Oke, selanjutnya itu ada 03. 3-nya itu diubah menjadi bilangan persen, yaitu 300%. Oke, selanjutnya itu ada 04. 04. Nah, selanjutnya ada 05. Kita susun lagi ke sampingnya. Dan yang terakhir itu ada 06. Nah, di baris ini semua bilangan yang ada di atas itu adalah 0. Nah, di baris yang kedua, bilangan yang di bawah ini semua adalah 1. Kita susun dari 1/1. Contohnya itu ada ini. 1/1. Contohnya itu ada ini 1/1. 1/1. Kita susun di bawah 01. Selanjutnya ada 21. 21. Nah, selanjutnya ada 31. Selanjutnya ada 41. Kemudian ada 51. Dan yang terakhir ada 61. Nah, kemudian kita masuk ke bilangan yang di bawah ini. Jumlahnya itu semua 2. Kita mulai dari 2/2. Di sini ada contoh bilangan pecahan 2 sama 2. Kita masukkan. Kita luruskan ke 2. Setelah 2/2 ada 3/2. Kita susun lagi ke sampingnya. Kemudian ada 4/2. Ada 5/2. Ada 6/2. Nah, ini semua bilangan yang di bawah ini adalah 2. Selanjutnya ada 3. Kita mulai dari 3/3. Contohnya itu seperti ini, 3/3.
Di samping 3/3 ada 4/3. Kemudian 5/3. Dan yang terakhir ada 6/3. Nah, bilangan yang di bawah ini semua adalah jumlahnya 3. Kita masuk ke 4. Dimulai dari 4/4. Contohnya itu adalah ini. 4/4. Setelah 4/4 ada 5/4. Kemudian yang terakhir ada 6/4. Nah, ini semua bilangan yang di bawahnya itu adalah 4. Kita masuk ke 5, yaitu kita mulai dari 5/5. Ini adalah 5/5. Kita susun. Kemudian 6/5. Nah, kita masuk ke 6. Kita mulai dari 6/6. Nah, ini adalah penutup, bilangan penutup. Nah, di sini kita bisa lihat semakin ke bawah maka jumlah kartunya semakin sedikit. Kenapa demikian? Karena supaya tidak ada terjadi kartu yang double atau angka yang double. Seperti 3/2 dengan 2/3 contohnya. Kemudian 5/4 dengan 4/5 seperti itu. Contohnya itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah 4/4. Nah, sebelum 4/4 itu ada bilangan 3/4. Nah, seharusnya di sini ada kartu 3/4. Coba kita lihat ke atas, pasti ada kartu yang 4/3. Kita lihat di bilangan 3 yang di bawah 3, kita lihat 4. Hasilnya yang di atas, bilangan yang di atas 4. Nah, ini 4/3. Oke, sekian dari susunan kartu domino ini. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Perlu kita ketahui, KPK itu adalah kelipatan, sedangkan FPB itu adalah bilangan yang habis membagi. Maka langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah KPK. Yang akan kita cari adalah KPK dari 5 dan 7. 5 dan 7. Oke. Berarti di sini kita akan mencari dari kelipatan dari 5. 5 kelipatannya ada 10. Kemudian 5 berarti ada 15, ada 20, 25, 30, dan 35. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari 7. Ada 7, 14, kemudian ada 21, ada 28, ada 35. Ada 35. Nah, di sini bisa kita lihat ini satu ya jarum pentulnya. Di sini bisa kita lihat maka ada 2 jarum pentul menempati satu angka, yaitu 35. Berarti KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Kemudian kita masuk ke FPB. FPB itu angkanya itu bisa habis membagi bilangan berapa saja. Kita ambil contohnya itu adalah 10 dan 20. Yang akan kita cari adalah FPB dari 10 dan 20. 10 ini habis dibagi dengan 1, 2, dan 5. 2, 5. Kemudian
tidak ada lagi. Kita masuk ke 20. 20 dengan 1. Kemudian 2 dengan 10. Kemudian 4 dengan 5. Oke, habis ya. Nah, di sini ada 4 angka yang jarum pentulnya itu ada 2. Ada 1, 2, 5, dan 10. Di sini kita ambil angka yang paling besar, yaitu 10. Maka FPB dari 10 dan 20 adalah 10. Selanjutnya kita masuk ke satuan panjang. Di sini kita menggunakan tabel. Biasanya kita sering menggunakan tangga ya. Di sini saya akan menggunakan dalam bentuk tabel. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke contohnya. Contohnya itu kita membuat soal 3,8 hektometer berapa dekameter. Kita masukkan 3. Nah, komanya itu kita ibaratkan jarum pentul yang warna merah ini. Ini di sini koma. Nah, 3,8 ke desimeter. Di desimeter ini kita buat angka 0. Oke. Nah, di sini ada kosong nih. Maka kita tambahin 0. Kita tambah 0, kita buat angka 0. Nah, jadi 3,8 hektometer adalah 3.800 desimeter. Gitu. Kita buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada 8,7 km berapa sentimeter. Nah, di kolom-kolom yang kosong ini, 3 kolom ini kita isi angka 0. Angka 0, 0, dan 0. Berarti jawabannya 8,7 km sama dengan 870.000 cm. Begitu. Contoh yang lain, ini jika tangganya itu turun ya, gimana jika naik? Kita buat contohnya jika naik. Nah, contoh soalnya itu kita ambil 0,23 cm sama dengan titik-titik desimeter. Nah, jika tangganya itu naik, maka 0,23 itu kita satukan. Jika naik, kita satukan. Kita buat di sentimeter. Sentimeter 0,23 tadi ya soalnya. Nah, kita akan mencari ke dekameter. Di dekameter kita buat 0. Kita buat komanya 1 ini koma. Nah, di 2 kolom ini, 2 kolom yang kosong ini kita isi 0. 0. 0. 0. Jadi 0,23 cm sama dengan 0,00023 dekameter. Begitu. Sekian mengenai satuan panjang. Nah, di selanjutnya ini kita akan membahas satuan berat. Nah, kita buat langsung ke contohnya. Sebelum ke contoh, di sini saya akan menjelaskan.
Di sini ada ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir adalah miligram. Kita masuk ke contoh. Kita buat contohnya itu 3 ton berapa kilogram. Di kilogram langsung kita buat 0 sebagai pertandanya. Nah, di dua kolom yang kosong ini sama seperti yang sebelumnya, kita tambahin 0 dan 0. Berarti 3 ton sama dengan 3000 kilogram. Oke, kita ambil contoh lain. Contohnya itu 3 kilogram berapa sentigram. Oke. Di kolom yang kosong kita tambahin 0. 0 di sini. Setiap kolom berisi angka 0. Nah, berarti 3 kg sama dengan 300 cm. Nah, kita ambil contoh lain. Contoh lainnya itu adalah 4 desigram berapa kilogram. Oke, karena ini tangganya itu naik, maka kita tambahin koma. Ini koma. Nah, 4 desigram berapa kilogram. Oke, sudah kita kasih tanda. Sekarang waktunya kita kasih angka 0. 0 di setiap kolom. Nah, di sini sudah terlihat jawabannya. 4 desigram sama dengan 0,0004 kilogram. Begitu. Oke, contoh lain. Contoh lainnya adalah 7 miligram berapa kilogram. Kita kasih tanda di sini kilogram. Kita kasih tanda di kilogram, kemudian kita kasih koma. Nah, di kolom-kolom ini kita isi angka 0. Kita kasih 0, 0, 0, 0, kemudian 0. Berarti 7 mg sama dengan 0,000007 kilogram. Oke, sekian mengenai satuan berat. Kemudian akan kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke sempoa. Nah, di sempoa ini kita akan memberi tandanya dahulu. Semua bulatan yang ada di atas ini kita tarik ke atas. Oke, jika semua sudah berada di atas, maka kita beri tanda. Nah, kita mulai menghitung dari merah ini. Dari si merah ini. Maka merah ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Nah, cara menghitung di sempoa ini seperti ini. Tadi kita mulai dari yang merah ini ya. Kita hitung 1. Ini adalah 1. Kemudian 2.
yang dinaikkan merah, 3, 4. Nah, di 5 ini diturunkan dan ini semua turun ke bawah. Maka ini adalah 5. 6, 7, 8, 9. Nah, ketika 10 ini kita naikkan karena ini puluhan, 10, dan ini kita kembalikan seperti semula. Maka ini adalah 10. Begitulah seterusnya. Maka kita buat contoh. 2 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah 3. Tambah 3 ya. 1, 2, 3. Maka hasilnya itu adalah, ini puluhan, puluhannya ada 1. Ini 5 tambah 2, 7, berarti 17. Oke, bisa dimengerti. Kita buat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Kita hitung dari merah. Contohnya 5. 5 kan begini. Maka yang kita turunkan adalah ini saja, 5. Ditambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 26.